Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endra Winata, NIM 212-132-308-620-8809. Di sini saya akan coba membuat tugas UAS mata kuliah pengenalan kelas. Di sini saya mendapatkan kelompok pertama dengan judul Ruang Lingkup Pengelolaan Kelas. Kemudian ada 4 submateri yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas, kemudian yang kedua ada ruang lingkup pengelolaan kelas, yang ketiga ada tujuan pengelolaan kelas, yang keempat ada prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, saya akan coba menjelaskan pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini terdiri dari 2 kata, yakni pengelolaan dan kelas. Pengelolaan ini memiliki makna yang sama dengan manajemen dalam bahasa Inggris, yang artinya adalah serangkaian kegiatan pendayagunaan secara efektif untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengelolaan ini adalah suatu usaha seorang guru dalam meminimalisir proses pembelajaran agar bisa pembelajaran itu bisa mencapai suatu hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua ada kelas. Kelas adalah ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Secara kasat mata, kelas ini sudah tidak asing didengarkan oleh peserta didik atau kalangan siswa-siswi. Sedangkan menurut Ahmad Tembun, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembangkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari Ahmad Tembun ini dia menyimpulkan bahwa upaya seorang guru untuk menciptakan dan mempertahankan bagaimana cara seorang guru untuk menciptakan ruang lingkup pengelolaan kelas itu bisa berjalan, bisa mencapai suatu target yang sudah ditetapkan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua, ada ruang lingkup pengelolaan kelas. Ruang lingkup pengelolaan kelas ini ada 4 yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengelolaan tata kelas lingkungan fisik karena dalam belajar untuk menciptakan lingkungan yang indah dan menyenangkan. Jadi, pengelolaan tata kelas lingkungan fisik ini bisa seperti sarana dan prasarana, kemudian kebersihan di dalam suatu kelas, supaya siswa-siswi itu enak ketika menerima pemaparan materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua, pengelolaan dan penegakan disiplin kelas. Nah, pengelolaan dan penegakan disiplin kelas ini seperti sudah ada aturan-aturan di dalam kelas, kemudian ada peraturan yang disepakati oleh seorang guru dan peserta didik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan perilaku siswa merupakan permasalahan yang terkait erat dengan baik efektif dari siswa dan perspektif guru. Jadi pengelolaan perilaku siswa ini seperti ada stimulus atau respon dari seorang guru. Kemudian yang keempat ada pengelolaan konflik di dalam kelas. Jadi konflik yang dimaksud di sini bukan berarti permasalahan yang tidak sesuai atau yang terlalu memberatkan seorang guru. Jadi pengelolaan konflik di dalam kelas itu seperti ketika ada peserta didik yang nakal, lalu seorang guru harus bisa membuat siswa itu untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga ada tujuan pengelolaan kelas. Ada 2 tujuan pengelolaan kelas menurut Usman. Yang pertama ada tujuan umum, yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umum pengelolaan kelas untuk menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk berbagai macam kegiatan agar mencapai hasil yang maksimal. Jadi tujuan umumnya seorang guru harus kreatif, harus bisa semaksimal mungkin dalam menyediakan berbagai macam media dalam pengelolaan kelas supaya peserta didik itu mudah memahami dan tidak jenuh ketika menyampaikan materi.
Kemudian yang kedua ada tujuan khususnya, yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar. Jadi tujuan khususnya ini tidak jauh beda dari tujuan umum, akan tetapi bagaimana seorang guru mengupayakan bagaimana cara mengembangkan potensi peserta didik tersebut dalam menggunakan alat-alat yang sudah dikenakan tersebut. Kemudian yang terakhir ada prinsip pengelolaan kelas. Menurut Jarmah 2006 berpendapat bahwa secara umum faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal peserta didik. Faktor internal ini berhubungan dengan emosi, pikiran, dan perilaku. Sedangkan eksternalnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan belajar, menempatkan peserta didik, pengelompokan, dan lain sebagainya. Dalam rangka memperkecil masalah dapat digunakan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan antusias yang perlu dilakukan dalam pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua, prinsip tantangan penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, dan bahan yang menantang untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, bervariasi penggunaan alat atau media gaya mengajar guru. Kemudian yang keempat, penanaman disiplin dari tujuan akhir dari pengelolaan kelas tersebut. Jadi, prinsip pengelolaan kelas ini ada dua yang mempengaruhi, ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Jadi, faktor internalnya bagaimana seorang guru mampu melihat bagaimana siswa itu, bagaimana emosi siswa itu, bagaimana dia ketika menyimak atau mendengarkan, apakah dia fokus enggak dengan apa yang disampaikan oleh